Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Rahmat Santoso NIM 2010411074. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sumber dana jangka menengah. Secara umum, pembiayaan jangka menengah berjangka waktu 1 hingga 10 tahun. Bentuk-bentuk kredit jangka menengah diantaranya adalah yang pertama ada leasing, yang kedua ada term loan, dan yang ketiga adalah kredit modal kerja permanen. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang leasing. Leasing adalah suatu kontrak di mana pemilik suatu aktiva atau leaser memberikan kepada pihak lain atau lesi hak istimewa untuk menggunakan aktiva tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan membayar sewa sesuai kesepakatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah yang pertama, lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua, lessee adalah perusahaan yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga, supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan lessee, dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak secara lessor. Yang keempat, asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee, di mana dalam hal ini lessee dikenakan biaya asuransi apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar jumlah yang sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang di-leasingkan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fideliandarini, NIM 20104111075. Di sini saya akan menjelaskan tentang term loan. Apa itu term loan? Term loan itu pembayaran yang mensyaratkan bahwa pokok pinjaman dan bunganya dibayar dengan jumlah yang sama secara periodik. Term loan biasanya disediakan oleh bank komersial, lembaga pembayaran pemerintah, dan suplai perlengkapan. Bank komersial adalah sumber utama dari pendanaan berjangka. Dua fitur pinjaman berjangka bank membedakannya dengan jenis pinjaman bisnis lainnya. Yang pertama yaitu memiliki waktu jauh tempo akhir lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu seringkali menunjukkan kredit yang diperpanjang berdasarkan perjanjian pinjaman resmi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Eva Ana Fitria, nomor NIM 2010411076. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu pada kredit modal kerja permanen atau KMKP. Kredit modal kerja permanen atau KMKP adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha atau perusahaan kecil pribumi dengan persyaratan dan prosedur khusus guna pembiayaan modal yang hanya dipergunakan secara terus-menerus untuk kelancaran suatu usaha. Batas-batasan KMKP adalah: yang pertama, KMKP adalah bentuk kredit untuk kelancaran usaha terus-menerus. Yang kedua, KMKP diberikan kepada perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa dalam usaha, melakukan perluasan dan rehabilitasi, kecuali jasa-jasa yang bersifat hiburan atau amusemen. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Skananda NIM 20104111077. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu B, sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang merupakan dana yang digunakan dalam perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya 1. Obligasi. Jenis-jenis obligasi terdiri dari debentur, subordinate debentur, dan income bond. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Nafisa Putri, NIM 2010411078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hipotek. Hipotek merupakan hutang jangka panjang yang dijamin dengan aktiva tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Hipotek berbeda dengan obligasi yang tidak menyebutkan jaminannya dalam hutang jangka panjang tersebut.
Hutang hipotek adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Di dalam perjanjian hutang disebutkan kekayaan meminjam yang dijadikan jaminan, misalnya berupa tanah atas gedung. Jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Keunggulan utang jangka panjang: 1. Biaya utang terbatas. 2. Kreditur tidak ikut dalam mengendalikan perusahaan. Kelemahan: utang memiliki biaya tetap. Leverage keuangan yang tinggi dapat mendorong turunnya harga saham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulin Kusumawati, NIM 20104111079. Di sini saya akan menjelaskan kredit investasi kecil. Kredit investasi kecil adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada pengusaha atau perusahaan kecil pribumi. Pihak-pihak yang diberikan adalah yang pertama ada pengusaha kecil, pengusaha pribumi atau yang digolongkan perusahaan pribumi. Yang kedua ada kalangan profesi pribumi seperti dokter dan pengacara yang telah memperoleh izin usaha atau praktik. Kredit ini juga disebut juga KIK profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salsabila, NIM 20104111080. Saya akan menyampaikan materi tentang saham preferen atau saham istimewa. Mempunyai hak atau klaim di atas saham biasa tetapi di bawah obligasi. Keistimewaan saham ini berkaitan dengan hak atas pendapatan perusahaan dan hak atas aktiva perusahaan apabila perusahaan mengalami dilikuidasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Wahyuni, NIM 201041011082. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kelima ada saham biasa atau disebut dengan common stock. Saham biasa adalah surat bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan sekaligus sebagai bukti kepemilikan perusahaan tersebut. Saham biasa ini akan menanggung resiko perusahaan sejauh modal yang disetorkan. Saham biasa ini mungkin mempunyai atau mungkin tidak mempunyai nilai nominal. Nilai nominal hampir tidak ada nilai ekonomisnya. Dalam saham biasa, apabila perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, maka pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen pada akhir tahun pembukuan. Apabila perusahaan tersebut menderita kerugian, maka pemegang saham biasa tidak akan mendapatkan dividen. Jika perusahaan bangkrut, pemegang saham biasa tidak menerima uang mereka sampai kreditor, pemegang obligasi, dan pemegang saham preferen telah menerima bagiannya masing-masing. Ini membuat saham biasa lebih berisiko daripada utang atau saham preferen. Sisi positif dari saham biasa adalah mereka biasanya mengungguli obligasi dan saham preferen dalam jangka panjang. Banyak perusahaan menerbitkan ketiga jenis sekuritas. Fungsi dari saham biasa di dalam perusahaan adalah yang pertama, sebagai alat belanja perusahaan dan terutama sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan akan modal permanen. Yang kedua, sebagai alat untuk menentukan pembagian laba. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk menguasai perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.